Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini Allah masih melimpahkan kita berbagai karunia dan nikmat. Tentu saja nikmat Allah luar biasa banyaknya. Fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau akan mengira-ngira, menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah habis mengiranya. Dan di antara nikmat Allah yang begitu banyaknya, Masya Allah, nikmat yang paling utama, yang paling kita syukuri pertama kali saat ini adalah Allah bagi kita nikmat iman. Nikmat iman itu adalah nikmat hati, di mana hati ini senantiasa mengingat Allah. Di mana hati ini saat ini merasa jatuh cinta, rindu luar biasa untuk menghadapi bulan Ramadannya. Ini nikmat yang paling berharga di antara nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian juga Allah bagi kita nikmat Islam. Kemudian nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan semua pendengar yang saat ini ada bersama Ustazah saat ini, Allah berikan nikmat sehat jasmani dan rohaninya, insya Allah. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk mengambil satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ini berkaitan dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Al-Qur'an, dan bagaimana hati manusia atau hati yang bersangkutan ketika berada di bulan Ramadan dan bersama Al-Qur'an. Yaitu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik. Manusia yang paling tinggi akhlaknya. Wa kana ajwadu ma yakun fi syahri Ramadan. Dan Rasulullah bertambah indah akhlaknya, bertambah bagus perilakunya, ya, bertambah baik hatinya di mana? Fi syahri Ramadan, ketika masuk di bulan Ramadan, hatta yansaliha, sampai Ramadan berakhir. Jadi Masya Allah, kita akan katakan Rasulullah adalah orang yang terbaik, dan Rasulullah menjadi lebih baik lagi di mana? Pada saat di bulan Ramadan. Apa yang terjadi pada Rasulullah ketika Rasulullah di bulan Ramadan? Maka di sini dikatakan fayatihi Jibril fayu'radu alaihi al-Qur'an. Pada saat di malam-malam bulan Ramadan, malaikat Jibril mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayu'radu alaihi al-Qur'an. Kemudian malaikat Jibril membacakan Al-Qur'an kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah ajwada bil khairi minar rih al-mursalah. Di sini disebutkan ketika Rasulullah bertemu dengan Jibril dan Jibril membacakan Rasulullah ayat-ayat Al-Quran pada malam-malam Ramadan, Rasulullah menjadi manusia yang terbaik. Ya, sampai-sampai dikatakan lebih baik daripada hembusan angin yang bertiup. Subhanallah. Kenapa Ustazah bawa hadis ini? Kita akan mengaitkan dengan kondisi kita saat ini juga. Kalau kita katakan kenapa Rasulullah menjadi umat yang menjadi insan yang terbaik, maka kita akan katakan Rasulullah mendapatkan 3 keberkahan. Yang pertama, Rasulullah mendapatkan keberkahan waktu, yaitu Rasulullah berada di malam-malam bulan Ramadan. Yang kedua, Rasulullah mendapati keberkahan amal karena beliau sedang bertadarus Al-Quran. Dan yang ketiga, Rasulullah mendapatkan keberkahan sahabat. Karena saat itu yang menemani beliau untuk bertadarus Al-Quran adalah malaikat Jibril. Ketika Rasulullah bertemu dengan 3 keberkahan ini, keberkahan waktu, keberkahan amal, keberkahan sahabat, Masya Allah jangan ditanya hati baginda Rasulullah SAW. Maka ingin juga Ustazah katakan atau saya katakan di saat ini, kita juga memiliki tidak keberkahan-keberkahan itu. Subhanallah. Insya Allah kita akan memiliki keberkahan yang sama. Saat ini pun kita mendapati keberkahan. Saat ini kita mendapatkan keberkahan waktu karena kita sekarang di akhir Sya'ban. Kemudian saat ini juga kita mendapati keberkahan amal karena saat ini kita sedang
berada di dalam kajian yang bicara tentang Al-Quran, bicara tentang Allah, bicara tentang Rasulullah dan Ramadan dan lain sebagainya. Kemudian juga saat ini tentu saja kita mendapatkan keberkahan sahabat. Ya, Masya Allah yang saat ini menemani saya untuk bersama-sama di sini, inilah sahabat-sahabat fillah. Ya, Insya Allah. Jadi kalau 3 keberkahan ini nanti kita akan lanjutkan pada bulan Ramadan, kita akan bertadarus Al-Quran bersama kawan-kawan kita, kemudian berada pada malam-malam bulan Ramadan, Masya Allah. Insya Allah kita menjadi cantik hati kita. Ya, bertambah baik lagi, mudah-mudahan berakhirnya Ramadan kita benar-benar menjadi al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Oke. Ketika masuk bulan Ramadan, maka ada 3 kumpulan. Yang pertama adalah kumpulan yang begitu cinta, rindu, luar biasa dengan bulan Ramadannya. Siapa itu? Itu adalah kumpulan para sahabat, tabi'in, dan salafus soleh. Para sahabat, para tabi'in dan salafus soleh menunggu Ramadan bukan 2 bulan sebelum Ramadan. Mereka menunggunya sudah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Dan mereka membaca doa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka membaca doa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Dan setelah berakhirnya 6 bulan Ramadan, mereka juga masih tetap. Ya, jadi 6 bulan setelah Ramadan, mereka juga baca doa, Allahumma taqabbal minna Ramadhanana. Ya Allah, terimalah amalan kami sepanjang bulan Ramadan. Masya Allah, betapa jatuh cintanya mereka, betapa rindunya mereka dengan Ramadan. Sampai 6 bulan sebelumnya baca doa untuk sampai umur di bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa juga, ya Allah, terimalah semua amalan kami sepanjang Ramadan. Masya Allah, kalau kita tengok 12 bulan, mereka hanya fokuskan kepada Ramadan. Apa yang ada pada bulan Ramadan? Maka sangat sayang sekali kalau kita tidak mengetahui apa-apa tentang bulan Ramadan. Bahkan para sahabat menjadikan 12 bulannya untuk menanti dan bersama bulan Ramadan. Dan kalau kita katakan, kalau melihat hadis, Rasulullah juga mencontohkan untuk menyiapkan diri dari bulan Rajab. Karena idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di dalam sebuah hadis disebutkan ketika masuk di bulan Rajab, Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Dan bukan hanya itu saja, bahkan mulai dari bulan Rajab terdengar para penyair. Orang-orang membuat puisi. Biasanya kalau puisi ini kita katakan orang jatuh cinta, ya, betul tidak? Kita akan katakan orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta akan membuat syair. Maka Masya Allah, orang yang jatuh cinta dengan bulan Ramadan pun juga membuat syairnya. Ini syair yang terkenal sekali ketika menyambut bulan Ramadan. Rajab kerih wa Sya'ban kal ghayyim wa Ramadan kal matar. Rajab layaknya angin. Wa Sya'ban kal ghayyim. Sya'ban layaknya mendung. Wa Ramadan, dan Ramadan layaknya hujannya. Faman lam yazra' fi Rajab wa lam yaski fi Sya'ban fa kaifa yuridu ay yahsuda fi Ramadan. Siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, siapa yang tidak mengairi di bulan Sya'ban, bagaimana mungkin boleh memetik di bulan Ramadan. Masya Allah, inilah persiapan mereka. Dipersiapkan mulai dari bulan Rajab. 6 bulan sebelumnya sudah baca doa. Inilah orang-orang yang jatuh cinta dengan bulan Ramadannya. Rindu luar biasa. Menunggu-nunggu 5 hari lagi kita akan menghadapi tamu istimewa, yaitu bulan Ramadan. Tapi Masya Allah, ada kumpulan kedua. Kumpulan yang tidak suka dan terbebani dengan bulan Ramadan. Kita akan katakan, adakah orang yang terbebani dengan bulan Ramadan? Iya, ada. Adakah orang yang tidak suka dengan hadirnya bulan Ramadan? Iya. Tapi siapa? Nah, itu adalah orang-orang ahli maksiat. Ahli maksiat begitu masuk bulan Ramadan mereka tidak suka. Kenapa? Karena merasa aktivitinya dibatasi. Mereka akan merasa bulan Ramadan mereka tak boleh nak buat apa-apa. Mereka akan sedikit bicara. Mereka akan sedikit bersembang. Mereka akan sedikit tidur. Mereka akan sedikit macam-macam. Jadi ahli maksiat tidak suka. Dan yang kedua juga ada orang yang tidak ahli maksiat, tapi sayangnya dia tidak tahu betul apa keistimewaan bulan Ramadan. Tidak tahu tentang Ramadan. Maka yang dia tahu bulan Ramadan adalah tarawihnya. Banyak rakaatnya. Bangun syahur.
iftar dan lain sebagainya. Masya Allah. Kita akan katakan alangkah sayangnya kumpulan kedua. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan minal khairi, latamannat an takuna sanah kulluha Ramadan." Seandainya umatku mengetahui apa yang ada di dalam Ramadan dari kebaikan, mereka akan bermimpi setiap bulannya adalah bulan Ramadan. Jadi sayang sekali kalau tidak suka karena tidak tahu apa-apa tentang keistimewaan Ramadan. Kemudian juga ada salah seorang ulama namanya Ibnul Jauzi itu mengatakan juga, "Tallahi, demi Allah, lau qila li ahlil kubur tamannaw." Kalau dikatakan kepada ahli kubur, silahkan buat impian. Jadi Masya Allah, kalau kita bayangin nih, sekarang yang ada di dalam kuburan, kalau mereka kita tanya, apa yang menjadi keinginan terbesar mereka? Maka Ibnul Jauzi mengatakan, latamannau yauman min Ramadan. Mereka bermimpi satu hari saja hidup kembali di bulan Ramadan. Masya Allah. Kita akan katakan, untuk orang-orang yang tidak memanfaatkan Ramadannya dengan sebaik-baiknya, ahli kubur akan minta kepada Allah untuk berganti tempat dengan kita. Ahli kubur sepanjang saat berdoa kepada Allah untuk kembali di bulan Ramadan karena melihat betapa keistimewaan Ramadan. Sementara kita tidak memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Kemudian juga kita akan katakan ini berarti tidak suka dan terbebani dengan bulan Ramadan karena tidak tahu. Nah, kemudian sekarang Masya Allah kita punya kumpulan yang ketiga. Kumpulan yang ketiga ini adalah kumpulan yang tidak juga cinta dan tidak juga tidak suka. Ya, Masya Allah. Jadi kita akan katakan ini adalah kumpulan yang di tengah-tengah antara suka dan tidak. Yang kita sebut adalah kumpulan yang lalai. Kumpulan yang begitu berjumpa dengan Ramadan tak punya rasa. Kalau tadi cinta luar biasa dengan bulan Ramadan, yang kedua sebaliknya, tidak suka, terbebani dengan bulan Ramadannya. Kumpulan yang ketiga adalah kumpulan yang tidak punya rasa. Kalau ditanya kenapa tidak punya rasa? Karena seringkali berjumpa dengan Ramadan. Kalau kita katakan, para pendengar semuanya, ya, para muslimat, semuanya. Kalau kita katakan berapa kali kita berjumpa dengan Ramadan? Sejak dari usia berapa kita bertemu dengan Ramadan? Oh, kita akan katakan, oh kita sudah jumpa Ramadan mulai dari usia 7 tahun lagi. Oh, berarti sudah berapa kali Ramadan kita jumpa? 10 kali, 20 kali. Masya Allah. Karena sering kali berjumpa, maka kehilangan rasa. Karena kita akan anggap Ramadan biasa. Inilah kumpulan orang-orang yang lalai. Masuk saja bulan Ramadan tidak punya rasa. Ya, sementara ada juga ulama mengatakan kasratul massas tumitul ihsas. Seringkali berjumpa terkadang mematikan rasa. Masya Allah. Jadi kalau kita katakan mana yang paling berbahaya dari 3 kumpulan ini? Apakah kumpulan yang kedua? Kita akan katakan kumpulan kedua karena mereka tidak tahu. Kalau kita bagi tahu, insya Allah mereka akan kembali. Tapi Masya Allah, kumpulan ketiga terkadang kita kasih tahu pun mereka tidak punya rasa. Jadi kalau kita katakan tentang Ramadan, dia akan katakan apa? Sudah dengarlah itu semua. Dari sejak 10 tahun yang lalu pun ayat-ayat tentang Ramadan kita dengar. Kita juga sudah dengar hadis-hadis tentang Ramadan. Maka dia akan katakan, ada ustazah ini mengulang dia tiap tahun. Masya Allah, ustazah ini katakan. Saya akan katakan, Masya Allah. Kalau sekiranya kita banyak tahu tentang Ramadan, kita semua tahu tentang hadisnya, lalu kenapa hati tidak jatuh cinta? Kenapa tidak punya rasa? Jadi Masya Allah, pengetahuan itu harus lagi kita dalami. Pengetahuan itu harus kita tarik lagi. Supaya apa? Kita memanaskan hati untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Fadzakir inna fa'atiz dzikra sayazakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Kita akan katakan fadzakir, beri peringatan. Mengingat-ingat kembali itu baik sekali bagi hati. Bagi orang yang takut kepada Allah, bagi yang hatinya lembut luar biasa, mengingat-ingat kembali itu berkhasiat bagi hati. Kenapa? Akan menambah rasa dalam hati kita. Maka Masya Allah, apa yang harus kita lakukan untuk menambah rasa kita? Maka coba baca lagi keistimewaan bulan Ramadan. Baca lagi tentang keistimewaan puasa, Al-Quran, Qiyamul Lail, sedekah. Buat hati seolah baru pertama kali berjumpa dengan bulan Ramadan. Buat juga hati seolah-olah akan berjumpa terakhir dengan bulan Ramadan. Jadi kita akan mengatakan
kumpulan yang ketiga ini, mana tahu kita ada di dalamnya, kita lalai, maka insya Allah pada saat ini kita mencoba untuk memanaskan hati lagi. Kita akan cari tahu apa itu keistimewaan Ramadan, apa itu keistimewaan Al-Quran. Ramadan adalah bulannya ruh. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hijr, ayat 28-29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Ya, sesungguhnya ya, wa idh qala rabbuka, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, inni khaliqum bashara, aku ingin menciptakan seorang manusia, min salsalim min hama'im masnun. Manusia itu terdiri dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ketika aku sudah menyempurnakan ciptaannya, bentuknya, wa nafakhtu fihi mir ruhi, lalu aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Subhanallah, kalau kita ingin melihat hakikat daripada manusia, manusia itu sebetulnya terdiri dari jisim, fisik, dan ruh. Kalau kita katakan jisim kita terbuat dari apa tadi di sini disebutkan? Tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Inilah fisik kita. Inilah yang sekarang ada pada kita, fisik. Ya. Tapi di balik fisik ini ada satu lagi, yaitu yang namanya disebut ruh. Ruh itu dari mana? Tiupan Allah. Maka Masya Allah, jangan hanya melihat kita, diri kita dari segi jisimnya saja. Yang selalu selama ini kita perhatikan adalah jisim kita. Bahkan saat ini kalau kita katakan kita berada dalam suasana pandemik ya, COVID-19 ini, Masya Allah. Yang selalu kita akan jaga adalah kesehatan jisim. Kebahagiaan jisim. Nah, sekarang kita akan tanyakan. Jisim ini berapa lama akan berada sama kita? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Dia akan hancur. Bersamaan dengan ketika kita memasuki kuburan. Dia akan menjadi tulang. Dia akan dimakan ulat-ulat. Sekian waktu, setiap saat kita memikirkan kebahagiaan jisim kita, tapi dia akan hancur. Masya Allah, sekarang kita akan katakan, tadi manusia terdiri dari ruh. Kita akan katakan, ruh itu tiupan Allah. Maka Masya Allah, tiupan ini, ruh ini, dia bergabung atau dia memiliki hubungan dengan nafas, hati, dan akal. Maka kalau kita akan katakan jisim ini adalah bagian luar, maka ruh adalah bagian dalam. Jadi kalau kita katakan bahwa jisim ini apa yang menjadi kebahagiaan jasad? Tentu saja makan, minum, tidur, rehat, dan lain sebagainya. Sekarang yang kita akan tanyakan, apa yang menjadi kebahagiaan ruh? Sementara kita katakan bahwa jasad akan hancur, tapi ruh tidak akan hancur. Ruh akan kekal. Ketika jasadnya hancur, ruhnya akan menghadap Allah. Ruhnya akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita katakan ada siksa, itu ruhnya. Ini ruhnya yang merasa tersiksa. Masya Allah, alangkah ruginya kalau kita hanya fokus kepada jisim, tapi kita melupakan ruh kita. Dan sekarang kalau kita tanyakan lagi, apa yang menjadi kebahagiaan ruh? Masya Allah. Ruh ini tidak bahagia kalau dikasih makan, dikasih minum, dikasih tidur, dikasih bersembang, dan lain sebagainya. Ruh ini akan hanya bahagia ketika bicara tentang Allah. Bicara tentang Rasulullah. Bicara tentang agama Islam. Karena ternyata ruh itu adalah tiupan Allah, maka tidak ada yang membahagiakan ruh kecuali bicara tentang Tuhannya. Maka di sini kita akan katakan bulan Ramadan, bukannya itu adalah kebahagiaan ruh. Coba lihat fisik kita selama Ramadan. Satu, dia sedikit makan. Berarti keperluan fisik disedikitkan. Kemudian dia juga sedikit tidur. Dia juga sedikit bicara dan lain sebagainya. Masya Allah, ketika keinginan jasad itu dikecilkan, maka yang bahagia luar biasa adalah ruhnya. Di bulan Ramadan yang bahagia itu bukan fisik kita. Di bulan Ramadan yang bahagia itu adalah ruh kita karena senantiasa bersama Al-Quran. Karena senantiasa menjaga makan dan minumnya
dan dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita katakan berarti Ramadan apa salah satu keistimewaannya adalah bulan ruh. Maka kalau sepanjang bulan senantiasa kita perhatikan jasad kita, maka di bulan Ramadan kita akan bagi portion yang lebih kepada ruh kita. Kemudian kita masuk lagi. Nah, kalau kita katakan tadi, ya, kumpulan yang ketiga itu harus dipanaskan, harus dibangkitkan lagi semangat cintanya, maka kita akan katakan ada 4 amalan terbaik untuk bulan Ramadan. 1 puasa, 2 Al-Quran, 3 bangun malam, 4 sedekah. Jadi ini kita akan katakan, bagaimana kita mau menikmati semua amalan ini kalau kita tidak tahu apa-apa. Bagaimana mungkin kita boleh jatuh cinta dengan puasanya, dengan Al-Qur'annya, dengan bangun malamnya, dengan sedekahnya, kalau ternyata kita tidak tahu apa-apa dan kita tidak pernah bermakrifat.